Di mana gara-gara atau dikarenakan persangkaan ini bahwasanya Ubaid adalah Abdullah, maka semuanya sampai sekarang itu menjadi rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuri di channel ini, dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas mengenai salah satu tulisannya Kiai Haji Nur Ihya yang berjudul Membuka Mata Mengungkap Fakta. Belum tahu ini apakah tulisan ini sudah dimuat di dalam website tertentu atau belum ya. Alhasil saya mendapatkan tulisan ini dari Kiai Haji Nur Ihya. Maka mari kita simak bersama-sama bagaimana penuturan dari Kiai Haji Ihya mengenai tulisan ini. Tulisan ini berjudul Membuka Mata Mengungkap Fakta. Bahkan seorang tokoh bisa menjadi bukti historis jika keberadaannya bisa dibuktikan dengan bukti catatan atau manuskrip yang terus bersambung sepanjang masa atau itisal ya. Maka Imam Ahmad Al-Abah baru ditemukan pada abad ke-9 setelah wafatnya pada abad ke-4 Hijriah dengan jeda waktu 540 tahun menurut naskah Al-Jauharus Syafaf. Sedangkan makam Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah pun masih simpang siur. Di mana persisnya makam itu berada, apakah di sisi timur kota Bur atau di Sumal, Provinsi Hadramut Yaman. Ada dua versi lokasi makam dua orang tokoh kunci dari ayah dan kakeknya Alwi bin Ubaidillah ini. Makam Ahmad Al-Abah di Husaisah ataukah di Qoroh Jashib, dan makam Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah apakah di Bur ataukah di Sumal. Apakah di Sumal ya, salah satu desa yang ada di Hadramut. Sesuai dengan keterangan dari Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf, Mufti Hadramut Yaman, bahwa makam Ahmad Al-Abah yang di Husaisah itu ditemukan berdasarkan qarinah dan mukasyafah, bukan berdasarkan data ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya sesuai standar ilmu sejarah. Begitu juga dengan makam Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah yang syuhrah wal istifadah itu di Sumal. Namun juga duni ta'yini maudi'in, artinya tidak ada penentuan tempat. Sedangkan makam yang di Bur itu hanyalah sebuah tetenger atau petilasan buatan orang-orang bodoh Hadramut dengan bentuk makam yang diyakini sebagai makam Ubaidillah bin Ahmad sampai sekarang. Keterangan selengkapnya dapat kita lihat di kitab Idamul Qut karya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf abad 14 Hijriah. Artinya dari dua tokoh ini, baik itu Ahmad Al-Abah atau Ahmad bin Isa yang dikenal di Hadramut dengan Al-Muhajir ya, Ahmad Al-Muhajir. Begitu juga dengan Ubaidillah yang diklaim sebagai putra dari Ahmad Al-Abah atau Ahmad bin Isa. Ternyata makam dari kedua tokoh ini makamnya belum jelas. Padahal untuk menentukan makam suatu tokoh itu biasanya bisa dilacak di dalam kitab-kitab sejarah. Namun yang aneh, baik itu makamnya Ubaidillah ya atau makamnya Ahmad bin Isa Al-Abah, itu justru lokasinya itu ditemukan melalui ronsen kuburan atau diistilahkan di sini dengan istilah mukasyafah. Ya, tentu hal ini adalah satu hal yang sangat janggal, yang sangat rancu bagi kalangan sejarawan. Ini sebenarnya Ahmad bin Isa apakah benar-benar hijrah ke Yaman atau tidak? Itu sampai sekarang masih belum bisa kita temukan data-data eksternal mengenai status makam dari Ahmad bin Isa Al-Abah. Oke, kita lanjut. Untuk informasi tentang asal-usul nama keluarga Ahmad Al-Abah versi lain dari keluarga Ba'alawi yang kita bahas selama ini, dapat kita lihat pada kitab nasab dan sejarah yang bernama Al-Iqlil. Berikut ini keterangan selengkapnya. Syekh Al-Hamadani yang wafat pada tahun 344 Hijriah adalah seorang sejarawan Yaman yang masa hidupnya sezaman dengan cicit Nabi yang bernama Ahmad Al-Abah tahun 273 Hijriah sampai dengan 345 Hijriah.
Syekh Al-Hamadani menceritakan asal-usul berbagai marga yang ada di negeri Yaman. Dan pada saat beliau menceritakan tentang suatu marga, yaitu marga Bani Alawi, beliau tidak mengatakan bahwa Bani Alawi itu adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur manapun. Dalam kitabnya Al-Iqlil fi Akhbar an Sabi Himyar, beliau menceritakan Bani Alawi adalah keturunan Alawi bin Alian atau bin Alian ya. Berikut ini salinan kitab Al-Iqlil tersebut. Fahaula ibnu Alawi bin Ayan qad qallu fi diyari Hamadan wa lam yabqa minhum illa baitu al-Asim wa al-Rausha wa al-Hakim abyatun sighar. Wa min ashrafi Bani Alawi Syurah bin Malik wa la adri ila ayyi hadhihi al-butuni huwa. Wa qad yaqulu ba'du allami arhab inna Alawi sughira wa kubira. Yaqulun aulada Alawi bin Alian, oh berarti bukan Ayan ya, Alawi bin Alian bin Alawi, faulada Alian bin Alawi al-Asghar. Wa minhu intasyarat Banu Alawi inqadat Banu Alawi. Berikut ini adalah anak-anak Alawi. Mereka sangat sedikit yang tinggal di pedesaan Hamadan, hampir tidak ada kecuali keluarga Asim, keluarga Rausha. Sedangkan keluarga Hakim adalah keluarga kecil. Dan sebagian dari para tokoh Bani Alawi adalah Syurah bin Malik. Saya tidak mengetahui ia keturunan dari jalur mana. Ada beberapa cendekiawan Arhab yang mengatakan Alawi itu ada dua, Alawi muda dan Alawi tua. Alawi muda bin Alian bin Alawi tua beranak pinak. Jadi Alian bin Alawi tua ini melahirkan anak yang bernama Alawi Asghar atau muda. Dari keturunan Alawi muda inilah terhamparnya Banu Alawi. Sekian keterangan tentang Bani Alawi. Al-Iqlil halaman 36. Dari kitab Al-Iqlil di atas, kita menjadi tahu bahwa yang pertama, Syekh Al-Hamadani hidup sezaman dengan cicit Nabi yang bernama Ahmad Al-Abah atau Ahmad Al-Muhajir. Yang kedua, pada saat Syekh Al-Hamadani menulis kitab Al-Iqlil keturunan Alawi sudah ada, bahkan sudah sangat banyak di Yaman dan sudah dikenal sebagai suatu marga. Karena itulah beliau menyebutnya dengan istilah Banu Alawi. Ketiga, sangat mustahil Banu Alawi ini keturunan Ahmad Al-Abah. Karena pada saat Ahmad Al-Abah masih hidup, Banu Alawi sudah merupakan sebuah marga. Keempat, Banu Alawi atau marga Alawi yang sudah banyak di zaman itu adalah keturunan Alawi muda bin Alian bin Alawi tua. Yang kelima, Alawi tua hidup pada zaman sebelum Syekh Al-Hamadani menulis kitab Al-Iqlil dan sebelum cicit Nabi yang bernama Ahmad Al-Muhajir terlahir. Nah, itu untuk menjelaskan bahwasanya memang Banu Alawi di Yaman itu sebelum kedatangan Ahmad Al-Muhajir itu sudah ada. Itu sudah ada dan mereka memiliki banyak keturunan dan sudah dikenal di masyarakat. Ya, bahkan sebelum masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang salah satu dari mereka itu ada Syurah bin Malik, salah seorang qadhi kalau tidak salah itu ya. Oke, kemudian selanjutnya, sejak kapan Mbak Alawi diyakini sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Pada zaman cicit Nabi yang bernama Ahmad Al-Muhajir masih hidup, yaitu abad keempat Hijriah, tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa Bani Alawi adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur manapun, apalagi dari jalur Ahmad Al-Muhajir. Begitu pula pada abad berikutnya, abad ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8. Selama lebih dari 550 atau 650 tahun, menurut Tuhfatul Talib, tidak ada seorang pun, baik dari masyarakat umum maupun dari kalangan Ba'alawi yang mengatakan bahwa Ba'alawi adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada abad ke-9 Hijriyah ada seseorang dari kalangan Ba'alawi yang bernama Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron yang wafat pada tahun 895 Hijriyah. Dalam kitab silsilah nasab karangannya yang bernama Al-Burqatul Musyiqah. Jadi sebenarnya kalau Al-Burqatul Musyiqah itu bukan kitab nasab ya, yaitu kitab ini. Ya, Al-Burqatul Musyiqah fi dzikri libasil firqatil aniqah yang sebenarnya lebih fokus, lebih lebih fokus kepada pembahasan ilbasul hirqah dengan menyebutkan versi sanad-sanadnya. Dan memang versi sanad yang disebutkan di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah itu adalah lebih kepada sanad-sanad yang diklaim sebagai sanad internal Ba'alawi dari ayah ke ayahnya terus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya meskipun hal itu bertentangan dengan data-data sejarah yang ada saat itu ya.
Dan saya memiliki 2 manuskrip dan nanti insya Allah akan dalam kesempatan yang lain akan saya resensikan. Yang satu hitungannya lebih muda, yaitu ditulis pada tahun 1300-an, kemudian yang satunya lagi adalah manuskrip yang lebih tua, yang hanya saja di situ tidak terdapat penyebutan tahun berapa ditulis naskah tersebut. Tapi alhasil dilihat dari sisi kertasnya, kemudian tintanya dan seterusnya, itu bisa menunjukkan bahwa memang manuskrip tersebut umurnya sudah cukup lama. Yaitu adalah tentang sedikit mengenai Al-Burqatul Musyriqah, di mana Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran berkata, "Waqad fahimtu mimma taqaddama annahu Abdullah bin Ahmad." Dan saya telah memahami dari hal yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa Ubaid itu adalah Abdullah putra Ahmad. Kemudian rupanya perkataan waqad fahimtu dikutip oleh beberapa tokoh cendekiawan, lalu berpindah-pindah dari mulut ke mulut, turun-temurun menyebar luas dan berkembang liar, hingga kemudian berubah menjadi wa taqattu i'tiqadan jaziman, saya meyakini dengan keyakinan yang pasti. Sejak itulah Ba'alawi diyakini sebagai dzurriyyat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai syuhrah wal istifadah atau viral. Tidak berhenti sampai di situ, tapi terus berkembang dan bertambah liar, merasuki jiwa dan menggerogoti keimanan kaum muslimin, sehingga kemudian menimbulkan berbagai fitnah dalam agama. Di antaranya meyakini Habib yang paling bodoh dan ahli maksiat pun lebih utama daripada 70 ulama yang amilin bukan dari Ba'alawi. Seorang kiai yang ilmunya sangat mumpuni pun bertekuk lutut sungkem kepada Habib Ba'alawi yang ilmunya jauh lebih rendah. Menyakiti Habib klan Ba'alawi sama saja menyakiti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengkritisi kesalahan Habib dari klan Ba'alawi sama dengan mempermalukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mencintai Habaib Ba'alawi jauh lebih utama daripada rajin beribadah tanpa mencintai Habaib. Selanjutnya muncul keyakinan fayakfuru jahiduhum wa mungkiruhum, maka jadi kafirlah siapa saja yang menolak dan mengingkari Ba'alawi itu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dalih ketersambungan nasab mereka sudah diakui jumhurul muslimin, mayoritas muslimin, sudah menjadi syuhrah wal istifadah dan sudah viral selama ratusan tahun. Padahal jika kita melihat pada sumber pokoknya hanya ucapan waqad fahimtu, ya, yang artinya menurut pemahaman saya, menurut pendapat saya, sangatlah tidak wajar dan tentu saja menyalahi syariat jika kemudian berubah menjadi kebenaran yang wajib diyakini. Apalagi sampai menuduh fasik atau kafir pada siapa saja yang berbeda pendapat dengan ucapan seseorang. Waqad fahimtu yang artinya pendapatku. Waqad fahimtu bukanlah ayat Al-Quran, bukan hadis Nabi dan bukan dalil agama, juga bukan fatwa yang harus diikuti oleh setiap muslim. Waqad fahimtu hanyalah ungkapan pendapat pribadi yang tidak lepas dari kemungkinan salah, boleh dikritisi, dan tidak menutup pintu bagi orang lain untuk mengungkapkan pendapat yang berbeda. Ibarat nasi sudah menjadi bubur. Banyak kaum muslimin yang menjadikan dugaan Habib Ali As-Sakran di atas menjadi bagian keyakinan ajaran agama yang tidak boleh ada muslim lain menyelisihinya. Oleh karena itu, hal ini tidak boleh dibiarkan. Maka wajib bagi para kiai dan para ustadz memberi pengertian arti yang sebenarnya dari waqad fahimtu atau menurut pendapatku, agar tidak terus-menerus difahami berlebihan, mengingat kenyataan yang sudah dan sedang terjadi sampai hari ini. Kalimat yang zaman dulunya hanya waqad fahimtu kini telah berubah menjadi sebuah keyakinan qat'i atau pasti, ya, yang mengkafirkan muqabilnya atau setidaknya membuat penganutnya berani menghina siapa saja yang berbeda pendapat. Marilah kita semua mengingat sekaligus mentadaburi dan menghayati firman Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'udz dzanna inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan janganlah kamu hanya ikut manggut-manggut pada persangkaan, karena sesungguhnya persangkaan itu tidak bisa memenuhi unsur kebenaran sedikit pun. Ditulis kembali oleh KRT
Kiai Haji Nur Ihya Hadinegoro. Jadi itu adalah tulisannya Kiai Haji Ihya KRT Kiai Haji KRT Nur Ihya Hadinegoro, yang menyimpulkan ya bahwasanya polemik nasab yang sampai saat ini masih berkembang dan masih panas seperti bola panas yang menggelinding, yang membakar semua apa yang ada di hadapannya, itu semuanya hanya bermuara kepada redaksi waqad fahimtu mimma taqaddama, yang artinya adalah persangkaan, di mana gara-gara atau dikarenakan persangkaan ini bahwasanya Ubaid adalah Abdullah, maka semuanya sampai sekarang itu menjadi rame. Sehingga hal ini patut kita telaah lagi ya. Kemudian ada beberapa pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan. Kemudian menakut-nakuti orang lain dengan doktrin, kualat doktrin menjadi orang yang fasik ketika berlawanan dengan Ba'alawi menjadi kafir, ketika berlawanan dengan Ba'alawi menghinakan orang lain, merendahkan orang lain yang tidak percaya bahwa Ba'alawi adalah keturunan Nabi. Tentu itu adalah pemahaman-pemahaman ya yang salah, yang harus diluruskan. Dan sebab musabab dari gesekan itu semua adalah hanya karena redaksi waqad fahimtu yang munculnya adalah dari Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Sehingga dari sini kita harus menjadi pribadi yang cerdas, bisa memahami suatu perkara, bisa menyimpulkan suatu perkara, dan bisa menyikapi perkara yang awalnya adalah prasangka. Jangan sampai prasangka itu menjadi sebuah keyakinan yang kemudian dijadikan sebagai sebuah doktrin, ya, sebagai sebuah keyakinan untuk mendoktrin orang lain agar percaya kepada golongan waqad fahimtu ini. Kurang dan lebihnya, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.